segala macam cocotmu, lambemu, segala macam. Memang harus pakai cocot, harus pakai lambe bicara itu, ya nggak pakai kentut. Ya, jadi begini, ya kenapa sih kasus Bang Jabar ini besar, ditutup, ditindih dengan kasus perselingkuhannya sendiri? Kenapa? Itu pertanyaan buat gua. Ya, lo nggak mau dikasih saran? Saya sarankan buat Kepolisian Republik Indonesia, giliran sama Hasto sama Tom Lembong lo kejam. Kenapa sama Ridwan Kamil sama Lisa nggak kejam? Harus kejam dong. Ya, pertama saran saya, kepolisian tangkap itu yang namanya Lisa. Kalau dia mau maparkan itu, maparkan ini, paparkan di pengadilan, titik. Seperti Tom Lembong. Ya itu baru benar itu. Ya, tangkap dulu Lisa, biar dia nggak cuap-cuap, bikin kisruh suasana ya tentang penanganan kasus korupsi yang namanya Jabar. Tangkap dulu, bungkam dulu dia, ambil HP-nya, periksa HP-nya. Apakah dia merekayasa dengan kerjasama? Ya kan, tentang rekaman-rekaman tersebut. Ya enggak? Nah, itu dianalisa. Penganalisa kita ada Roy Suryo, ada macam-macam ya penganalitik di negara ini. Ya kan banyak tah? Nah, kenapa diam semua? Itu semua. Kepolisian harusnya tangkap dulu Lisa. Tangkap. Mau dia bicara itu, mau dia tuntut ini ke pengadilan, mau dia putus shootnya, segala macam video shootnya ke pengadilan aja seperti Tom Lembong. Nanti tuh terjawab toh, ya kan? Nanti tuh terjawab di sana. Nggak usah dia bikin kisruh. Ya, di saat-saat KPK memeriksa Ridwan Kamil tentang kasus yang namanya Bang Jabar, BJB. Ya, ini nggak sedikit nilainya. Loh, pendapat kamu mana? Analisamu mana? Kalau saya sarankan ya itu tadi, ya sama kepolisian tangkap dulu yang namanya, jeblosin dulu yang namanya Lisa. Dia mau cuap-cuap di dalam aja dulu, biar nggak bikin kisruh sana sini, menindih yang namanya kasus BJB. Ya lah, ya pendapat kamu mana? Terus pendapat kamu mana? Saya harap pemerintah Republik Indonesia kepolisiannya menangkap dulu Lisa, sita HP-nya, ya sita tuh HP-nya, periksa. Dia bekerja sama siapa aja kan bisa tuh dilacak tuh. Kalau memang benar-benar kepolisian kita mau menyelesaikan ini. Jangan pula salah satu ada pengacara udah mulai cuap-cuap juga, lebih baik damai. Nah, lebih mencurigakan lagi saya ketika kasus ini mencuat, tuh pengacara yang banyak cincinnya udah mulai bunyi, lebih baik damai. Ya, enggak begitulah kalau saran saya. Ya, saya bukan pengacara kondang yang banyak cincin, bukan. Ya, tapi saran saya kepolisian tangkap Lisa, jeblosin dulu. Interogasinya nanti belakangan. Yang penting tangkap dulu seperti Tom Lembong sama yang namanya Hasto. Sita dulu HP-nya, ya dah. Baru kan terkuat, ya rekaman siapa ini, ya terus teleponan sama siapa saja. Itu baru kelihatan. Giliran sama Hasto punya nyali nih kepolisian. Giliran sama Tom Lembong berani itu, ya kepolisian. Ya kenapa giliran sama Ridwan Kamil sama yang namanya Lisa pada tunduk? Enggak segitu bodohnya lah rakyat Indonesia ini ya. Harapan saya penyidik jeblosin dulu tuh yang namanya Lisa, penjarain dulu. Urusan yang namanya pemeriksaan nanti di pengadilan, ya beberkan apa saja di sana. Biar KPK ini fokus menangani kasus yang namanya BJB terhadap Ridwan Kamil. Ya jangan ditindih-tindih dengan isu-isu perselingkuhannya itu sendiri. Berapa sih kalian dibayar? Untuk mengangkat isu-isu perselingkuhan ini berapa sih kalian dibayar? Kok tanya ke gua, lu bayaran. Gua murni untuk negara, murni untuk rakyat. Ini pembelaan saya untuk rakyat. Nggak ada sepeniti pun nggak ada orang bayar gua. Ya, yang saya tanya, lu mengangkat yang namanya kasus perselingkuhan antara Ridwan Kamil ini, lu berapa dibayarnya? Lu berapa dibayarnya? Jangan pakai akun-akun palsu kalau komen-komen DM saya di situ. Oke? Nah, nggak semua rakyat Indonesia ini bodoh, bro. Itu barulah misi untuk mengembalikan Undang-Undang 45 ini bisa dijalankan. Kalau sekarang nggak bisa, masih kacau ini, pasti ribut, pasti energinya besar, kacau sana, kacau sini. Lebih bagus dibenahi dulu mungkin, Bang. Itu dari saya. Ya juga sih, benar juga, karena intern TNI juga kan belum seutuhnya solid ya, satu komando ya.
Demikian juga di kepolisian mungkin banyak juga masih polisi-polisi ini yang betul-betul ingin berjuang ya. Tapi juga ya itu tadi belum solid aja, belum satu komando lah ya. Ya, Ya. Makanya saya kasihan juga kemarin tahun seperti 80 misalnya. Bang Solusi. Saya kan anak tentara ya, tinggal di asrama ya. Itu ada tetangga itu kan. Ya anak buah bapak saya itu pangkatnya sersan mayor itu. Ketika dia terindikasi setelah di screening orang terlibat, langsung dikeluarkan itu kan. Jadi ada lolos di situ screeningnya kan, seperti itu. Nah dalam hal ini screening sudah nggak ada itu loh. Nggak mau masuk ke instansi pemerintah maupun apalagi aparatur negara seperti tentara, Loh, TNI. itu si Ciptaning itu berhasil bilang aku bangga jadi anak PKI. Di mana dia sekarang posisinya? Ya kan, berarti kan sudah melunak kita dan lihat saja. Mereka itu karena kekurangan etika dan moral sehingga apa saja mereka mau lakukan. Nggak ada bang, itu kita bisa harus vonis seperti itu. Tidak bisa lagi kita mengada-ada bahwa membahasa yang halus-halus. Nggak bisa lagi. Mereka tidak butuh lagi bahasa yang halus bang. Nggak ada, itu musuh kita. Nggak ada bahasa halus untuk musuh. Tapi susahnya gini sih Bang, susahnya gini ya. Itu terpenuhi dan rakyat menginginkan pemimpin yang luas pemikirannya. Dia bisa berdebat itu ke mancanegara dengan pemikirannya. Kira-kira itu Bang Sam. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang dan Bagus. Oke, langsung Jadi benar ya dan bagus ya. Jadi benar ya kalau mesin ini maju ya jalannya ya. Betul Bang, kalau mesin maju, cuman Nah, kesalahan. berarti tolong dikasih tahu sama yang lain yang mengatakan tidak ada mesin itu, tidak mungkin ada. Ada. Dikasih tahu Saya aja. sudah. Ya, Nah, itu betul. oke ya, clear ya Ustadz ya. Tabayun dulu Ustadz. Ya itu betul. Jadi itu apa adanya. Saya mengatakan itu kan saya tadi udah awal saya tidak ini. Tapi gini ya, Bang, nggak sampai nggak masuk akal Bang. Kalau maju percuma dong nanam padi tapi diinjak-injak begitu. Jadi hasilnya jong Bang. Iya. Nggak akan mungkin juga diciptakan saya mesin itu betul. saya. Itu udah Nggak akan diciptakan. mungkin juga diciptakan mesin itu kalau Gini, maju gini. diinjak-injak Secara padinya. logika itu tanaman padi ini jelas hancur. Nggak layak untuk dijual, nggak layak untuk istilahnya dilihatkan. Ini kan kita lihat sendiri. Coba kita perhatikan baik-baik gambarnya. Ayo, bujur mesinnya tuh maju. Cuman orangnya yang letakkan. Ada videonya kenapa? Sam, ada Kenapa? videonya. Saya sudah Ada dapat Sam. bagaimana Saya sudah dapat tutorialnya. videonya. Ada Saya sudah Aku dapat sudah lihat juga Kita lihat videonya ya. Bang, banyak videonya saya, video gini Bang, masuk terus di DM, masuk terus di grup, saya cermati, Ini. cermati. Ini nih. Iya memang ada, saya lihat juga kok videonya. Bukan video Gibran, tapi video tutorial menggunakan mesin ini. Nggak Emang usah maju. kalau ini nih yang fakta aja, masa sih diinjak begini, ya kasihan lah para petaninya nggak panen, gitu loh. Yang dipertanyakan begitu Bang Awan. Kan tadi saya Iya. tanya sama Sam, dari mana Sam tahu itu diinjak? Saya bilang kan, emang Sam lihat emang Lu udah diinjak lihat tanamannya. Bang, astagfirullahaladzim ya Allah. Bukan, konsep Ini yang mesin benernya, ini. Sam. Ini yang benernya ini Nah, yang nih. benernya nih. Ini yang benernya tuh. Tuh, Dia nggak pakai ini yang sepatu. maju juga, dia berjalan di sela-selanya Sam, Dia nggak- di sela-sela Mana, itu kan padinya. ada- Tapi Gibran injak padi. Nah, itu. Nah itu yang saya lihat tadi, saya tanya dari mana Sam tahu apakah ada yang menginjak padi Banyak terlibat? video-video yang salahnya. tersebaran Bang. Betul. Tapi kok- Gini. Jadi gini. Nah, kan Salahnya itu Gibran. masalahnya gitu loh. Salahnya Gibran dia tidak memahami. Mungkin dia dikasih Iya. tahu juga. Iya sama makanya petani itu. dipaksakan untuk memahami tapi tidak memaham. Tuh. Nah itu makanya kan tadi saya katakan Bang. Kan jadi pro dan kontrak ini. Jelas-jelas lo sudah mau panen tapi Dipaksakan. diinjak. Alatnya nggak salah sih. Makanya saya tadi kan saya katakan tuh terlepas salah atau benar. Alatnya nggak salah ya itu Ustadz tadi ya. tuh. Setelah Kan itu. Ustadz tahu alatnya nggak salah ya. Nah gitu Ustadz. Nggak salah. Cuma kenapa dipaksakan untuk dipahamkan? Sebenarnya tidak paham. Dan tujuan intinya untuk apa? Alhamdulillah Kita kalau sudah ibaratnya seorang sudah mengerti lah sekarang ya. Seorang pemimpin jangan banyak retorika. Kita butuh pemimpin yang apa namanya? Yang bertanggung jawab dan mensejahterakan rakyatnya, itu saja. Kalau ini masalah ini kan bukan pekerjaan dia kok.
menteri-menterinya, banyak yang lain-lain. Pencitraan, Bang. Lo kayak nggak tahu Hah? aja bapaknya aja mah pencitraan sama. Bapaknya lagi tanam padi, anaknya menginjak padi. Itu jelas loh, Enggak, loh, begini jelas loh. Bang, begini maksud saya. Jangan seolah-olah kita orang awam besok kita mudahkan harga beras dan jangan diimpor, harga pupuk akan turun. Nah, itu yang terpenting saya tadi katakan itu. Yang terpenting itu. Jangan hal-hal itu kan masyarakat atau rakyat mengharapkan itu, tapi ujung-ujungnya petani yang menderita, harga gabah turun, harga beras melonjak, harga beras diimpor. Gimana dong? Ini Kan lain di awal, lain di ujung. Ini bisa Sengsara jadi- kalau kita mendengarnya. Betul Bang, ini bisa saja nih Bang kalau asumsi dan tanggapan pemikiran saya Bang. Bang Gibran ini menginjak, besok lusa bakalan mengimpor Bang. Saya tahu nih, sesuai dengan kayak bapaknya pemikirannya. Bapaknya Setuju. Bapaknya Setuju itu kalau saya berpendapat begini Bang. Iya, itu pasti arahnya ke situ. Lanjut. Ya, saya setuju pendapatnya itu. Bagaimana nggak impor? Karena padinya diinjak. Mati kan padinya. Masuk akal. Itu aja, Bang Hos. Siap, terima kasih. Apa yang mau disampaikan Bang Plo? Halo Bang Plo. Siap, selamat. Ya, apa yang mau disampaikan? Lanjut. Jadi sebenarnya, ya kalau saya sih mengajak kita kembali ke berpikir yang benar soal tupoksi jadi seorang pemimpin ya. Artinya apa yang dikatakan Bang siapa yang sudah turun tadi ya? Dan bagus. Bang Den, itu yang memang sepantasnya dilakukan pemimpin. Kita menawarkan konsep dan isi pikiran. Kan harus dilakukan Pak Gibran. Ketika turun ke sana, masalahmu apa? Ya. Ini rencana saya sebagai bagian dari pemerintah, rencana saya gini. Masalahmu di sini apa? Oke lah, kalau masalahmu ini kita buat begini ya, ini nanti begini. Ada stimulus di sana yang kemudian membangkitkan semangat untuk para petani makin rajin bekerja. Itu yang harusnya dilakukan. Kalau ada masalah di sana, segera dicarikan solusinya. Katakan masalah pupuk, masalah lahan, masalah air. Apa itu yang dipikiran pemimpin? Tapi hari ini yang kemudian di blow up soal pegang mesin. Nah ini Pak Gibran ini kan bukan mekanik atau pencipta alat. Sehingga kemudian dia cara mengoperasikan alat. Yang dia tawarkan soal isi pikiran bagaimana, kan pemimpin ini dia bertanggung jawab untuk berkonsep dan membawa ini negara ke arah mana. Itu yang paling penting. Ini media-media kan, ya saya tidak tahu apakah media kemudian menjadi bagian dari buzzer. Ya kita barangkali memahami ke arah situ. Harusnya hal yang paling substansial itu yang dikemukakan. Bahwa di sana, katakan petani di sana, oh masalahnya ini ada tawaran dari wakil presiden begini, solusinya begini, dan rencana dari misalkan sekian hektar yang misalkan di daerah itu, rencana dalam 2 tahun ke depan, produknya standarnya harus sampai segini. Itu baru betul. Kita mengemukakan konsep, mengemukakan rencana, dan ada standar yang harus dicapai di sana. Itu begitu loh. Dan saya cukup ini. Saya pikir dari tadi teman-teman semua sudah sangat ini ya. Saya sekalian minta pamit host, ini ada Siap. Ya, telepon izin dari turun, Mas, ya. kerjaan. Siap, terima Ya, kasih izin Bang turun Gibran. Mas ya. Ada tamu sebentar ini. Siap, terima Oke, kasih Bang Bang Mas. Plo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Tetap semangat, wabarakatuh. Bang. Sehat-sehat semua Ya, teman-teman. amin. Tetap semangat. Saya Selamat turunkan sore ya, untuk Pak. teman-teman. Saya Ya, turunkan semangat ya, terus Bang ya. Plo ya. Saya turunkan. Minta maaf. Oke, saya turunkan ya, Bang Jeriadi. Saya minta maaf. Udah banyak uang rakyat yang dirampoknya itu. Saya belum usah ngomong, dipuji-puji. Bang Jim udah turun. Nggak usah suruh sabar, hajar gaspol. Mas Kita Uha yang di bayar bawah pajak. typing bah gue berantem sama
itu Om Jimmy dia ketawa terus tuh di bawah tadi tuh. Dia lihat. Ini Osem termasuk BSH, ini apa itu BSH Bang Urip? Ah, kau ngadi-ngadi kau Bang Urip. Mas Uha silakan Pak dosen. Siap. Bang izin, saya bukan tidak tertarik dengan tema ini. Tema ini adalah tema menarik sebenarnya. Tapi kemudian semakin menegasikan bahwa apa yang sering saya sampaikan. Begini Bang, saya sepakat tadi ketika ada yang bilang bahwa negara ini, pemerintah gagal mengarahkan pola pikir masyarakat kita seluruhnya Pak. Saya kemudian terkait dengan tentara ditempatkan untuk pengamanan kejaksaan di seluruh Indonesia, di seluruh pelosok negeri ini, ini kan kemudian memang adalah ciri yang dibawa oleh seorang militer, yaitu Prabowo. Maka gaya militeristiknya itu kentara. Tetapi kemudian saya ingin mengingatkan satu hal, bahwa ada yang lupa dalam tatanan konsep berbangsa dengan bernegara kita. Saya ingin mengingatkan kembali saya tentang analog yang saya buat. Begini Bang, 10 tahun, begini, jika presiden adalah kapten kesebelasan, itu selalu Anda asumsikan seperti itu. Ini Kapten analog yang kesebelasan. sederhana biar mudah dicerna. Hakimnya Kalau kemudian sebagai soal hakim garisnya ilmiah jaksa, nanti gitu. ikut saja di kelas kuliahnya saya kan begitu.